Marilah kita memulai pendalaman tema APP 2023, Pekan kedua Prapaskah, Mulia Bersama Sebagai Ciptaan. Lagu pembuka puji syukur nomor 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik lambung, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat bertemu kembali di Pekan Prapaskah yang kedua. Tema APP tahun ini adalah keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, semakin mengasihi dan lebih peduli. Minggu lalu kita sudah mendalami bersama bagaimana kita hidup dari firman Allah dan bukan hidup dari roti atau dari nafsu dunia dengan mengeksploitasi alam. Untuk itu kita diajak untuk menjadi peka dengan suara alam di sekitar kita. Marilah berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami berbahagia dan selamat. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, dan wilayah rohani. Kami mohon anugerahkanlah kepada kami ketekunan dan kebijaksanaan untuk mengusahakan kebahagiaan kami dalam kesatuan dengan alam semesta ciptaan-Mu. Semoga kami mengenal dan mengalami kemuliaan-Mu di tengah alam dan lingkungan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Suci. Bacaan dari Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah Dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid-Nya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tema pekan kedua adalah mulia bersama sebagai ciptaan.
Kita akan mendalaminya dengan menggunakan metode apresiatif inquiry, discovery atau menemukan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes sangat bahagia sampai tidak mau pulang lagi. Dan Petrus dengan jujur mengungkapkan, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Pengalaman mulia bersama sebagai ciptaan sudah dialami sejak awal penciptaan, yaitu di Taman Firdaus. Ketika itu semua hidup harmonis. Semua ada untuk saling menunjang dan menghidupkan agar rencana Allah terjadi. Ada berbagai pohon yang memberikan buahnya yang baik dan menarik. Ada sungai yang bercabang 4 agar dapat mengairi seluruh wilayah dengan segala permatanya. Ada manusia dengan penolongnya yang sepadan untuk mengusahakan dan memelihara semua ciptaan sesuai dengan rencana Allah. Semua ciptaan, manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta saling menunjang untuk hidup dan bahagia bersama. Pohon pengetahuan baik dan jahat sudah ada tetapi belum merusak tatanan hidup bersama dan belum mematikan. Inilah kemuliaan dan keindahan hidup bersama semua ciptaan Tuhan. Mari kita temukan keindahan dan kemuliaan bersama ciptaan Allah di sekitar kita, misalnya dalam keluarga yang berbahagia bersama peliharaannya, anjing, kucing, dan ayam yang rukun bisa makan dan bermain bersama. Dalam keluarga yang berbahagia di tengah kebun jagung atau padi yang hijau dan subur. Seseorang yang menikmati keindahan taman atau tempat rekreasi sambil berfoto. Pasangan yang bergaya untuk foto pre-wedding di kawasan hutan lindung yang indah. Dream atau mimpi. Saudara-saudari, setiap orang mendambakan hidup mulia bersama sebagai ciptaan. Kita merindukan tempat kediaman yang aman, tidak ada banjir dan longsor. Kita suka tinggal di lingkungan yang bersih dan asri, tersedia air yang cukup, udara yang segar, sungai yang bersih, pantai yang indah, bagaikan hidup di Firdaus. Desain atau merancang. Mari kita merencanakan atau merancang Firdaus yang bagaimana yang kita rindukan dan bisa kita wujudkan agar terwujud kemuliaan bersama sebagai ciptaan. Contohnya pribadi, membuat Firdaus kecil di kamar, dirapikan setiap hari, ada meja doa dengan salib, lilin dan bunga tempat saya baca kitab suci, dan doa pribadi pagi dan malam setiap hari. Keluarga, betapa indahnya Firdaus itu nyata di keluarga kita saat makan malam bersama, bisa bercerita dan berdoa bersama. Firdaus keluarga dalam bentuk taman yang indah, dapur hidup yang hijau, kebun yang produktif. Destiny atau aksi nyata. Kita sudah menemukan hal-hal yang membuat kita mulia bersama sebagai ciptaan. Supaya mimpi itu tercapai dan cita-cita terwujud, mari kita pilih satu bentuk Firdaus yang mau kita wujudkan sebagai aksi nyata APP tahun ini. Misalnya, melanjutkan program pekan lalu, pantang puasa APP Jalan Salib Doa Keluarga. Membuat tempat doa pribadi atau keluarga sebagai Firdaus rohani. Kapan? Besok. Kegiatan, atur meja, salib, lilin, dan perhiasan. Kemuliaan, menikmati indahnya doa setiap pagi dan malam. Dapur hidup atau taman keluarga sebagai Firdaus keluarga. Kapan? Setiap Sabtu sore membuat dan menata taman atau dapur hidup di halaman rumah. Kegiatan, pembagian tugas atau jadwal untuk pembuatan dan perawatan. Kemuliaan,
menikmati indahnya taman atau dapur hidup. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah menyatakan kemuliaan-Mu melalui alam ciptaan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami. Bagi pemerintah, semoga pemerintah kami selalu memberikan perhatian yang serius dalam segala usaha untuk melestarikan alam semesta. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pengusaha, semoga para pengusaha tidak serakah menjalankan usahanya dengan hanya mengejar keuntungan materi tanpa memperhatikan keutuhan ciptaan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi warga masyarakat, semoga warga masyarakat memiliki semangat cinta lingkungan dan berupaya memelihara bumi sebagai rumah bersama dan mampu mengolahnya untuk kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, semoga tumbuh semangat pertobatan di dalam diri kami. Semoga segala niat dan rencana kami dapat terlaksana sebagai langkah nyata perubahan hidup kami demi mulia bersama sebagai ciptaan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, demikianlah doa permohonan kami. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita melalui doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Agung, Engkau telah memuliakan Putra-Mu di atas gunung, disaksikan oleh murid-murid-Nya. Melalui alam semesta juga Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Kami mohon bantulah kami semua, agar kami mampu menjaga alam di sekitar kami, sehingga kami dapat mulia bersama sebagai ciptaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, doa dan pendalaman tema APP 2023 minggu yang kedua sudah selesai. Kita diutus untuk mulia bersama sebagai ciptaan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 485. O Yesusku, Sang penebus bermahkotakan duri, O Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhan